Transmedia. Sono itu barang pulau sono truk cicing ora ngenteni lirik pikir. Perkara pikirane wis kuwi. Apa ki baskom karo panci. Tapi nek kreditan ora bayar. SPP ora bang micil wis kuno kok banget. Ya Allah. Astagfirullah. Lah jungkel. Kok iso nek subuhane nek wong ngono ya kuwi wonge fotone ya. Tapi nek duwite akeh wah salat bareng suwan jutekne malaikat. Malaikat yang nulis ora ditulis ki salat ditulis cepet. Karo malaikat ditulis senam. Ya kecepet wingi lho enek malaikat barokah kecine. Kuwi tenan. Malaikat kecil. Malaikat kan nyebar barokah diutus Allah Subhanahu wa taala nek ana wong maca Al-Qur'an kaya suwe ono barokah malaikat pilih. Ono masjid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Malaikat balik kaset. Bayarnya sing kira kaset. Terus malaikat karep pencah. Rana aja usus. Hitungan apa misalnya tuku nangka dudu ketimun ana semangka wadhahi tampan wong sak bluro ayo guyub rukun utang bluro semakin barokah ngono dungane dulur kabeh buah anggur buah kedondong ayo dulur gotong royong oh iku bluro nenek ana wirawiri saben bengi lungguh kursi gedhe-gedhe iki zaman reformasi akeh sing korupsi disamber mlendhek. Amin. Senengane brenduk wetenge. Sing ngomong yo. Buktine yo ono. Kenapa disumper gebok sing korupsi cocone bosok kuwi sing ngono kuwi aku nek nang tanggung ki wani aku ngitung ngono kuwi tangkep polisi mbok ben ngono bebas ngono kita ora sing awakmu sapa kuwi sing tak bukti sing tuku kayu digawe ketek tuku sewek pikire suwek rapi ayu kakek tetek pengek rapi tuwe tak cipok matek jalane waluyo kelorek rupane nek wong wis tuwek bolak-balik meteng ayo mbok ben kok gek dhewe kok nenek kene ono tuku nangka ra durung mateng prawan bluro ireng-ireng tuku dondong mateng nek kowe rambute gondrong ra gablek duit iya enak ketoke sing ngedrap paling karyane ana wis nek sampeyan ketemu nek
matur nuwun nggih. Kata lepatipun nyuwun pamunten. Nyanyi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi iki ana loro selawatan nggih karo ngeling-eling Gus Dur mengko bulan Desember itu bulannya Gus Dur. Iki ana loro bareng ndedonga sedaya sing hadir wong elu uripe mulya limang wektu aja nganti dilalekno salat iku cakake agama salat iku cakake ya Rasulullah banyak yang tanya Irun sekarang kok campur kiai kabeh malah tak enak. Irun saiki kok ora cangkemmu. Murbu suwidae. Kanjeng Nabi iki sudah telu. Masane aku karek 3 tahun. Urung wayahe. Ngono kok. Mati kok wedi, aja jare sapa kowe ya wedi. Mati itu wedi rong desaku kok pengen mati. Kula ngenteni saku sing akeh. Wis karepe Gusti Allah piye arep maringi sak umur-umure. Wong arep piye ku ya mati. Sing lucu ki ono. Bae iki umur 70 diulang tahun. Panjang umur. Panjang jaluk piro nek. Aku nek wis nepe-nepe panjang umur. Tapi nek diumumeni umur dawa tenan ora diopeni iki urip. Diopeni karo matang-matang tak. Iya. Sing gendeng nae putune nukone kuwi tak tiup lilin. Ya lho kok ora diutuh aku. Ulang tahun yo karepku dhewe-dhewe dhewe. Aku yo ora larang. Kiko ki malam 1 Kiko, Januari Kiko. Nek 1 Muharram beda rek karo awake dhewe. Awake dhewe 1 Muharram mengeti hijrahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekah Madinah, wirid dikir keraton ngangkat ngubungi benteng. Wong Jawa bodho slametan sedekahan. Apa ki manaki paryasikan awake dhewe iku malam 1 cek. Wis ben iki karepe kono. Awake dhewe ndelok ae aja melu awakmu. Pemenang ku nyumeti mercon. Tak sedikit maaf, sing kulino nyumet mercon tak kurang elok. Ini kanggo dhewe.
wong nyumet mercon ku wong goblok sak. Berarti saya ngomong lho. Aku lho. Tanggep wong pekok. Saiki jajal tuku mercon cilik. Wis metes dilok kancan. Apa mercon cilik? Ora banter awakmu ora gelo. Saking gelone awakmu tuku sing gedhe. Tuku mercon ki sing dipek ra bledose kan. Arep apa-apane wong kertase gajur. Kok ora manfaat, ya kan. Tuku gedhe sing tuku sing mau tuku ra bledose kan. Bledose ta lho tuku gedhe disumet kok kupingmu tinggal sumpetmu tinggal ngalih. Kok men kowe mbok tunggono. Apa modal malah dibledos ning suwasta mbok diadepi ngene. Kok kowe iki usah masuk. Iki mau malah kirun saiki tuwek malah aku wingi nang Rembang aduh. Ono teh bagio kolek kunci Pak Kiro. Iki cak kira ono. Lah cak bagio cak kolek kok gak ono. Ora tak wangsuli takon. Apa ora di TV? Saya ditanya kan dia jawab, "Pun sewu, Pak Bagio sampun meninggal, Pak Kolik sampun situ." Lho ngono ki ya gak nyauri lah kok kan oleh karo ngalih. Katene pemikir, "Lah iki kok urung." Coba aku. Matur nuwun lepat ya Bang Janun takdir kula Janun alhamdulillah Pak Bupati. Matur nuwun. Ya jumeneng monggo. Akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam di tempat. Wa kam min amalin yatasawwaru bisuratid dunya thumma yasiru min a'malil akhirah bihusnin niyyah. Banyak suatu perbuatan yang kelihatannya bentuknya itu bentuk dunia. Contoh membangun pasar, membangun toko, gitu ya. Apalagi pergi ke sawah, ya, sampean jualan bakso, gitu ya. Jualan apa? Sate Blora, bukan sate Madura. Atau apapun itu kan seakan-akan mencari dunia. Ya apa enggak? Nandur hutan, di hutan sana nandur pohon, seakan-akan dunia. Pak Dandim menjaga keamanan, seakan-akan dunia. Polisi di perempatan, seakan-akan dunia. Nah, sabda Rasulullah banyak perbuatan yang bentuknya dunia, tapi dia yasiru min a'malil akhirah, bisa menjadi itu termasuk perbuatan akhirat bihusnin niyyah, sebab bagusnya niatnya, gitu ya. Niatnya bagus. Jadi sampai ke pasar jualan tidak semata-mata mencari uang. Jual bakso, saya ingin orang yang mau makan bakso supaya ada bakso. Nah, gitu. Kasihan kalau sampai tidak ada bakso, kan bagus. Saya ingin mempermudah orang makan sate, maka saya jualan sate. Saya ingin mempermudah orang pakai peci, saya jualan peci, dan seterusnya. Ya, maka itu menjadi amal akhir. Sebaliknya, maka min amalin yatasawwaru bisurati a'malil akhirah. Banyak perbuatan yang bentuknya seperti perbuatan akhirat. Contoh sholat, contoh baca Quran, contoh bersedekah, contoh umroh, contoh naik haji, dan lain-lain. Sepertinya amal akhirat. Tapi summa yasiru min a'mal dunya, kemudian jadi amal dunia bisu'in niyyah, sabda Rasul, sebab buruk niatnya. Jadi jangan kok kalau baca Quran mesti akhirat. Tergantung niatnya apa. Nah, gitu. Jangan kok terus kalau umroh, oh ini akhirat ini. Nah, tergantung niatnya. Itu Rasulullah SAW mengingatkan. Oleh karena itu tadi benar Banon, gitu ya, Banon. Ayo akhiratkan semuanya kalau bisa, ya. Akhiratkan, jangankan akhirat pun semua. Sampian senang burung, pelihara burung, akhiratkan. Kenapa kok pelihara burung?
kasihan burung biar gak repot-repot mencari makan di hutan, tak kasih makan terus. Gitu ya. Asalkan bukan burungnya temannya itu ya. Serunya. Oke, ya serunya. Ini pemelihara burung dikasih makan sabun tiap hari. Oke. Generasi 25 tahun ke bawah. Menurut kalian nanti setelah kelompok ketiga dan analisis atau respon, kita puncai acara dengan kangen-kangenan dengan Mas Kirun yang sudah sangat lama kita tidak bertemu dengan beliau, dan saya sama Mas Kirun Ridho untuk memuncai acara kita nanti dengan apapun saja yang akan beliau lakukan. Pencak ya oleh, gagal ya oleh, nembang ya oleh, apa wae. Pokoknya I love you full, ketemu ya. Ya, cinta tak karo Kirun ya. Cinta Mas Kirun, di sini urusannya cinta. Maka ilmu mudah masuk mergo tresno. Oke, sekarang kelompok terakhir, silakan. Kanan, ayo. Habib Manis kamu sampaikan. Ya, Habib Manis. Adik yang ini milenial ya. 25 ke bawah atau ke atas? 25 ke bawah. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kru dari Jakpro Kanjeng yang telah memberikan kesempatan kepada tim kami atau kelompok kami, kelompok Samin. Mungkin kelompok Samin ini Kok tidak nyaring? Pangapunten sedaya. Monggo diri mumpung masih bisa berdiri. Rentet, Cak. Langsung saja dari kelompok kami tadi itu pertanyaannya didahulukan mana pembangunan manusia atau pembangunan benda. Kami tadi menyepakatkan dari kelompok harus didahulukan pembangunan manusianya. Di sini terkait dengan sumber daya manusia ada beberapa hal yang perlu diperhatikan semuanya. Yang pertama yaitu terkait dengan pendidikan formal ataupun non formal. Jadi mungkin pendidikan itu sangat penting bagi kita, terutama yang paling pertama dan utama yaitu pendidikan dari keluarga, karena itu nanti yang bisa membentuk karakter anak untuk bagaimana sifat karakternya ke depan. Kemudian setelah dari keluarga, pendidikan dini, mulailah anak itu nanti dikenalkan dengan pendidikan akademis. Sedangkan di SD, masuk di SD dikenalkan dengan mata pelajaran matematika, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Kemudian di tingkat SMP lebih menjurus ke lebih luas lagi. Kemudian masuklah di tingkat SMA. Sub-subnya itu lebih luas lagi. Organisasi ditinggalkan dengan mungkin kegiatan bayangkara atau yang lain. Nah, setelah dari itu beberapa anak atau beberapa mayoritas kita atau manusia yang ada di Indonesia ini khususnya itu setelah SMA itu langsung kerja. Nah, ada yang melanjutkan mungkin di perguruan tinggi perkuliahan, dan mayoritas namun itu kembali langsung kerja. Nah, agak bingung deh. Nah, kemudian setelah mendapatkan wawasan atau akademik, organisasi, dan lain-lain dari akademis, nah, nanti ketika masuk di perkuliahan, anak-anak itu dikenalkan dengan organisasi. Misalkan nanti terbentuklah jiwa sosialnya, jiwa religinya, jiwa sosialisnya. Nah, kemudian apa ya? Bingung saya tadi. Ya, biar dibantu teman saya ini. Terima kasih. Tadi kan pendapat dari kelompok kita kan mementingkan dari pembangunan manusia, karena kalau
andaikan aja di sini nggak ada manusia yang mengetahui pendidikan, yang mulai tinggi, nggak mungkin Kabupaten Blora ini akan maju. Karena semua ini kita juga perlu ilmu. Terus dengan spiritual, manusia kan belajar bukan cuma akademik, bukan cuma masalah organisasi atau apa. Kita kan juga perlu spiritual yang mempelajari tentang keagamaan kita, dan kita juga harus paham akan kehidupan masyarakat yang ada di sini. Jadi kalau kalau kita hanya belajar seperti akademik, terus kita meskipun kita generasi milenial ya, kita nggak harus sok-sokan seperti main sosmed atau apa. Juga kita itu harus, yang wajib kalau menurut saya itu wajib mengetahui keagamaan, karena kebanyakan remaja zaman sekarang itu lupa akan agamanya. Terus dari pola pikir itu seperti budaya, lingkungan keluarga. Pola pikir kita, kegiatan yang yang jelek harus dialihkan, bukan bermaksud dihapuskan. Karena kalau kita punya sifat jelek itu belum tentu bisa langsung sekejap kita bisa hilangkan, karena semua itu sedikit demi sedikit. Intinya kalau masalah pembangunan manusia atau pembangunan Kabupaten Blora ini, yang menurut kita paling utama adalah pembangunan manusia terlebih dahulu. Terima kasih, Pak. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa sebenarnya. Nanti teman-teman muda ini sudah, menurut pandangan saya, modal nomor satunya udah dapat, yaitu serius. Limbahnya serius sih gimana, nyeneng lah, luar biasa kasih modelnya. Dan potretnya ini lumayan akurat. Jadi siapa tadi ngomong tentang pendidikan, bahwa pentingnya juga spiritual dan seterusnya. Karena memang pendidikan formal dimanapun, karena dibuat dari awal, itu mengajarkan kita untuk mencari penghidupan, tapi tidak mengajari cara hidup. Betul nggak? Ijazah itu digunakan untuk cari pekerjaan, cari penghidupan. Tapi pelajaran formal untuk bagaimana seseramungan, bagaimana baik sama tetangga, bagaimana gotong royong, itu tidak ada pelajaran. Jadi harus imbang antara bagaimana mencari penghidupan dan bagaimana cara hidup. Wah, kita udah luar biasa. Luar biasa. Teman-teman, nanti kita bisa ngobrol lagi. Ya, sebenarnya senang banget kan membangun sumber daya manusia, yang paling utama sumber daya manusia. Kita tahu Indonesia kan, kalau sumber daya alam kita udah kalah banyak yang dikuasai orang, diambil orang. Tapi yang tidak bisa diambil itu sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini yang harus dikembangkan betul, karena kuncinya di situ. Kemarin saya tunjukin video, ada teman-teman milenial yang sangat kreatif ketika hanya dengan pendidikan di luar sekolah, kreatif menciptakan sesuatu. Saya katakan, dulu nenek moyang kita itu seperti itu. Mereka kreatif, mampu, tanpa tertekan oleh pelajaran-pelajaran yang masuk dari sekolah yang kadang-kadang membuat orang nggak kreatif. Kenapa begitu? Kembali ke syukur. Syukur dalam pengertian tertentu, ini kita lebarkan sedikit Pak Musami. Syukur itu dalam pengertian kita buka. Apa yang disebut Mas Abdul di awal tadi, kita terbuka dalam segala kemungkinan dan tidak terikat pada saat kufur itu kita menutup diri sehingga tidak bisa berkembang. Ini salah satu pengertian kufur, menutup diri sehingga dia nggak berkembang. Kalau syukur dia terbuka, kemungkinan apa saja dia bisa respon dengan baik. Anda bisa merespon dengan baik, satu, kalau Anda berdaulat pada diri sendiri, percaya pada diri sendiri, kemudian percaya bahwa semua dari Allah, maka Anda akan jawab tanpa ada ketakutan. Karena ada, kenapa yang membuat Anda nggak kreatif? Takut kalau dinilai salah, takut kalau dinilai ini, kalau takut itu membuat Anda tidak
bisa lepas. Anda tidak lepas. Jadi Anda bisa meloncat 5 meter, tapi Anda hanya bisa meloncat 1 meter. Karena Anda terikat bermacam-macam. Syukur itu bentuknya semacam ini. Jadi SDA itu, hari ini Indonesia SDM-nya sudah banyak dikuasai orang lain, sudah dikeruk habis, yang tidak bisa SDM-nya, sumber daya manusianya. Dan kalau ini dipacokkan dengan hal-hal macam-macam, Anda yang alamnya hilang dan manusianya hilang. Peradaban Indonesia akan hilang. Jawa akan habis. Makanya masih bisa dipertahankan dengan sinau barang semacam ini. Bagaimana kita menunjukkan kedaulatan ini terbuka terhadap segala kemungkinan dan siap menghadapi masa depan dengan optimisme. Itu masa berat. Tak buka SDM. Anda tahu istilah SDM, sumber daya yang dimaksud pemerintah selama ini SDM sejak Orde Baru adalah tingkat produktivitas manusia. Jadi kowe nek isih kuat mikul berarti SDM tinggi, nek kowe wis ora kuat mikul kowe wis dianggap manula. Jadi SDM itu adalah kemampuan manusia untuk menciptakan kemajuan ekonomi dan materialisme aslinya. Jadi saya kira balik pertanyaan kepada kelompok yang ketiga. Nek sing maju Blora niki kan duwe mall, duwe stadion gitu. Nek sing maju menungso niki apa wae unsur sing menungso maju ki apa wae? Apa nih? Nek menungso kuwi akhlake apa meneh? Pengetahuan nih terus Punya skill, kemampuan. Nah sekarang yang disebut skill itu kan produktivitas ekonomi. Gue sekolah itu ben luwih gampang golek duit ngono saiki kan mengono gitu. Jadi itu bukan pembangunan manusia, itu benar pembangunan ekonomi, pembangunan peradaban materialisme. Nah yang pertanyaan saya adalah Blora ki arep bangun wonge apa bangun hutane? Ini bangun hutane ya gawe stadion sing apik, mall sing apik, Indomaret di UKI. Pokoknya hal yang sifatnya material. Kalau manusianya adalah wongnya rukun, keberayaan, tolong menolong, saling mengamankan, saling mendukung, saling menumbuhkan. Itu yang namanya pembangunan manusia. Nah, yang sing luwih penting di Blora iki moncere kutone apa apike manungsane. Nah, kalau apike manusia bukan SDM namanya. Karena SDM yang selama ini kita anut adalah sumber daya ekonomi dari seseorang. Nek kowe isih enom, kowe kuat macul, kowe SDM tinggi. Nek kowe wis ora kuat macul, kowe SDM rendah. Menurut pemahaman pemerintahan kita selama ini. Nah, di Blora tidak. Blora itu spirit of Indonesia. Jadi yang dinomorkan adalah manusia Blora, penduduk Blora, masyarakat Blora adalah masyarakat yang meskipun tidak terlalu kaya, tidak moncer, tidak gemerlap, tidak hebat secara materi, tapi masyarakatnya luar biasa, saling menyelamatkan, saling menumbuhkan, saling mengamankan, saling tolong menolong satu sama lain. Itu kan maksudnya ya, jelas ya. Jadi unsur manusia ya apa wae, unsur pembangunan dunia apa saja, apa yang dinomor-satukan oleh Blora itu adalah yang kita cari bersama pada malam hari. Oke, tepuk tangan untuk semua kelompok yang berinteraksi. Kita sudah merambah sangat banyak ilmu, alhamdulillahirobbilalamin. Sekarang kita puncai bersama dengan hikmah, dan apapun saja akan kita terima dengan ikhlas dan penuh riang gembira dari Mas Kirun. Tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Barokah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salam cinta kasih, salam pasituran selawase, Wabil khususon Cak Nun dan Bapak Bupati Blora,
semuanya saja Pak Dandim dan suaminya, dan salam katresnan, salam kebersamaan yang hadir semuanya. Allahumma. Aku kesini mau jujur aja nilai putuku neng perantelan atau tempelan. Kebetulan aku punya anak pelawak dari Bluro, tak kasih nama Pelok. Anak umur sebulan, saya nuruti, saya baca, ada timurku, ada kiaiku, ada guruku, ada bapakku, Cakun ada di sini. Karena tresno aku terus langsung itu karena jujur Cakun, puasa kemarin tripatku kita sampai sekarang seminggu sebulan kemarin aku ngomong sama anak-anakku, aku kena obor, aku ingin ketemu Cakun. Nah, sejak ngobrol di Bandara Juanda ketemu sampai sekarang baru saya bisa suwan. Hati ini karena nenek mayah pengen tepuk setiap Cakun di mana saja tepuk pengen, tapi punya tugas masing-masing. Gak taunya setelah di Bluro kok itu bisa ketemu di Bluro. Bareng tak pikir gak saya tepuk tangan. Apa guna tepuk tangan tanpa saweran? Aku ini jujur, saya pernah ngobrol sama Cakun. Pelawak ini apa? Pelawak ini nek lagi guyok ini maksok ini gak barokah. Tapi pelawak ini nek ngomong karpe dhewe sing nonton guyuk ini baru barokah. Aku diomongi ngono ki yo gede. Pelawak kok gak oleh ngarang banyu. Aku nera payu piye. Ternyata pokoknya tujuannya nyenengne wong akeh. Tujuannya nyenengne wong akeh. Pokoknya nyenengne wong akeh kuwi barokah. Saya jujur, saya kangen banget sama beliau. Tak ikuti terus. Sing tak gumuni mayah isine kok wong neko-neko. Mulai dari presiden sampai gubernur, bupati, wabeh neng mayah. Wingi iki nang daerah Bintari Banci. Malang, Neng Malang. Arek Banci yo bukan mayah. Jadi mayah iki gak ono batase, gak ono sukane, yang penting katresnan dan cinta kasih. Alhamdulillah. Bareng aku ki mikir mulai poso sampai saya kepengin ketemu Cakun lagi, ketemu iki kok nang Bluro. Tak pikir-pikir wong sak alam donya iki Bluro ki salah satunya wong sing paling jujur karena cucunya Mbah Samin Kertosentiko. Suro Sentiko, bener? Wong jujur kondi Mbah Kongguri. Penggawa gedang kok timbah kowit. Ini jujur. Sampai saya pernah tahu apa ki banyolan ning Bluro iki. Mbah, nyilih motore wong Bluro nek nyilih motor gak kuwi. Jadi nek kene kudu jujur, aku nyilih motor sak STNK-ne, sak helme baru digawake. Dadi nek mau nyilih motor ya motore kuwi gawane. Nyilih iki mergo kudu komplit. Itu namanya kejujuran. Jadi kita bangga jadi warganya Mbah Samin Suro Sentiko. Nah, salah satunya jadi bupati. Bupati ini pandine Mbah Samin. Madura dudu, Ponorogo dudu, wis asli Mbah Samin. Sayang kok ora dengan ngono. Mergo Mbah Samin wis ngaji neng mayang. Alhamdulillah. Jadi apa-apamu turuni wong jujur, wong gak pernah patah semangat untuk
Apa ki bocah ibu daya Jawa. Wong Jawa rasa ya. Wong kaya. Aku semua mojo kates Thailand. Apa Jawa rene kates. Kates Thailand, rumputnya Jepang. Ya kan? Menyanara. Kuncinya golek po Inggris. Bareng gula Jawa dledek. Makanya aja kok dledek nih di bacang. Aku tertarik dengan dialog luar biasa. Top tenan. Sendiri mengaku jorang mudeng kabeh. Sing ono tapi dipetik sama yainya, yai misalnya sama Cak Nur, semua didasari akhirat, semua didasari akhirat. Lagi gunanya awakmu mlumpuk ning kene, nah awakmu gak ngerti iki yo gak kena. Ngelmu iku kelakone kanthi lekasilah markas tegese kas nyantosan Satya Buddha pangakase dur angkono ngaji ngene cari ilmu di sini iki tembang iki ngelmu iku kelakone kanthi laku dadi nek golek ilmu kok gak lakone percuma makanya nanti pulang kita amalkan ilmu dari maya ini gotong royong guyub tenang telak gotong royong guyub pun apa nek kadang oleh koyo padu dhewe-dhewe ya. Saya sukseskan nomor 1. Saya sukseskan nomor 1. Ketoke gotong royong. Kowe kaos karo 50 kowe yo ngale. Brancuk kabeh. Makane tetep gotong royong. Guyub. Wis mikir ora. Apa wis kapok. Mikir ya sing anu bodo iso dadi dewan, iso dadi bupati, iso dadi apa. Lah awakmu ya tetep gak kerja gak gadok. Makane biasa-biasae ngadepi demokrasi. Aku lho kapok. Nyalonke aku tau. Nyalonke DPR aku ora sukses sing sukses terku. Kampanye pasang gambar ya di gorah talapo di gorah di jalan ora gambar apa dipaku nek wit ya pas kena mataku sisa DPR gak ganti mataku suwek kurung sing dipasang nang isor duyung wedhus. Sanon aku seneng, saya itu sering sowan ke Blora, aku sendiri kan orang Cepu. Jadi saya itu wong Roto, Karangboyo, wong Cepu, jadi wong Blora. Cepu macet nang pupu. Iki goblok kowe. Lah ini kok sok pupu. Arek-arek. Orang Blora itu orang hebat-hebat. Saya baca Bandara Adi Sumarmo. Pahlawan Adi Sumarmo namanya diabadikan neng Blora. Neng gone Solo go Bandara Boyolali. Iku wong Blora Adi Sumarmo. Belum yang sekarang hari ini menjadi Kapolda Sumatera Utara Pak Agus Adrianto. Sekarang dilantik Kabar Arkam. Itu asli wong Blora. Urung sing nguasai wayang kulit gamelan sing paling apik arek Gajahan. Itu Mak Gajahan itu Mas Gondang Sutrisno Yayasan Putra Pandawa itu asli arek Blora. Wong Blora. Sate ini ning Jakarta menguasai ya sate ini wong Blora.
Mergo bakul nek gak hati-hati ora payu. Jakarta iki ana wong pati kulit bangkrut. Wong sepandute ku jual nasi pecel asli Madiun.